Welcome back my channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen share sedikit mengenai kebiasaan orang tua yang masih keliru atau salah dalam merawat baby atau merawat si kecil. Nah, pengen tahu apa aja? Simak video ini sampai selesai ya. Untuk poin yang pertama adalah ibu masih memakaikan gurita atau masih membedong bayinya ketika baru lahir. Kebiasaan itu sebenarnya harus sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena memang tidak baik untuk kesehatan si kecil. Pasalnya pada saat bayi baru lahir itu kan baru membiasakan diri bernafasnya itu dengan paru-paru ya. Sedangkan perut dan otot dadanya itu kan masih lemah. Jadi harus benar-benar dibantu oleh otot-otot dada dan perutnya. Jadi benar-benar harus leluasa tuh gerakan perut dan otot-ototnya. Makanya dengan menggunakan bedong atau gurita itu akan menghambat pergerakannya. Jadi ibu-ibu mulai sekarang, kalau misalnya sekarang lagi hamil, nggak perlu beli bedong atau gurita. Fungsinya bedong itu dan gurita itu hanya untuk menghangatkan dan pakaikan secara longgar-longgar saja, nggak boleh ketat ya. Poin kedua adalah stop untuk menggunakan bedak mulai hari ini. Dan apalagi kalau misalnya ibu-ibu masih suka memakaikan bedak yang banyak pada kemaluan si baby. Fungsinya itu, niatnya itu pengen biar bersih dan wangi, tapi itu salah ya. Mulai sekarang hentikan pakai bedak karena partikel-partikel bedak itu kan mengandung partikel asbes yang bisa mengendap. Jadi kalau misalnya sering terhirup oleh bayi, nah resiko untuk penyakit pneumonia dan penyakit lainnya bisa terjadi dalam jangka panjang. Nah kalau misalnya untuk di kemaluannya itu bisa menyebabkan iritasi ya, dan kalau misalnya menggunakan hal tersebut dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker ovarium. Nah mulai sekarang bunda hentikan pemakaian bedak secara berlebihan. Kalau untuk muka sedikit-sedikit sih nggak apa-apa, tapi stop untuk menaburi tubuh bayi dengan bedak. Stop untuk menggunakan bedak terlalu sering ya, karena memang partikel kan bisa terbang kemana-mana dan kehirup si baby ya. Jadi sebaiknya stop untuk menggunakan bedak. Poin ketiga adalah mandi air dingin sedini mungkin. Nah, suka dengar nggak ibu-ibu yang ngomong, oh anakku mah masih misalnya 5 bulan juga udah aku mandiin air dingin, dia udah kuat. Nah, menurut sebagian orang tua mungkin bangga ya bisa memandikan anaknya tanpa menangis dengan air dingin. Tapi menurut kesehatan, memandikan air dingin di usianya sebelum 1 tahun itu tidak baik untuk kesehatannya. Kenapa? Karena metabolisme dan pembakaran lemaknya itu akan meningkat. Jadi si kecil itu mudah lemas, gampang sakit, pokoknya nggak bagus buat kesehatan. Setelah 1 tahun baru kita mulai membiasakan si kecil dengan mandi air dingin. Tapi mandiin air hangatnya juga jangan terlalu panas karena itu membuat kulit kering dan bayi tidak nyaman. Nah, usahakan juga mandi air hangatnya itu pagi dan sore hari biar si kecil nanti malamnya tidur dengan nyenyak. Poin keempat adalah memberikan makanan terlalu dini, yaitu di bawah usia 6 bulan. Ibu-ibu pernah dengar nggak orang-orang suka cerita anaknya dikasih makan pisang sebelum usia 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu dilarang. Pokoknya bunda harus sabar dulu, tunggu sampai 6 bulan. Hal itu beresiko menyebabkan diare, sembelit, bahkan paling parah itu penyumbatan pada usus sehingga harus dioperasi. Nah bunda nggak mau kan? Walaupun orang tua bilang katanya biar cepat besar, biar cepat kenyang, terus karena anaknya rewel berasa lapar terus, oh itu salah pokoknya, jangan diikuti. Pertahankan, jangan berikan makanan untuk si kecil di usia di bawah 6 bulan. Poin kelima adalah mencekoki anak makan atau memberikan jamu. Nah, untuk sekarang bunda stop untuk mencekoki anak. Dengan istilah ada yang bilang kalau misalnya mencekoki anak biasanya ke depannya nanti anak mau makan. Salah, yang ada anaknya malah trauma dan susah makan bunda. Kalau misalnya anak meronta-ronta ya, kalau misalnya sambil nangis terus kita cekoki makanan, itu beresiko untuk aspirasi, yaitu makanannya itu bukan masuk ke tenggorokan tapi masuk ke saluran pernapasan. Ya, itu berakibat fatal banget, bahaya banget untuk kesehatan anak. Jadi bunda stop untuk mencekoki anak, mau makanan maupun jamu biar anak suka makan, stop pokoknya. Makan gembul itu akan ada masanya, jadi sabar aja bunda ya, nggak usah dipakai istilah cekok mencekoki, nggak boleh memaksa pokoknya. Poin selanjutnya adalah jangan suka meniup-niup makanan yang akan diberikan pada anak. Misalnya nih makanannya agak anget ya atau panas. Nah kita tiup-tiup nih makanannya.
Gak boleh, stop untuk sekarang melakukan itu, karena dalam Islam pun itu dilarang. Karena jadi kuman-kuman yang ada di rongga mulut itu nanti akan terlontar keluar ke makanan si bayi yang akan dimasukkan ke dalam mulut bayi. Oh, itu nggak boleh, dilarang. Pokoknya untuk sekarang stop untuk meniup-niup makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak. Terus selanjutnya suka ada makanan yang dilumatkan dulu di mulut orang tuanya lalu dikasihin ke anak, ya kan? Pernah nggak denger kayak gitu? Jadi untuk sekarang nggak boleh di stop untuk melumatkan makanan dari mulut ibu lalu diberikan kepada bayi. Nggak boleh ya, karena itu kan ada transfer kuman dari mulut orang tua nanti masuk ke mulut bayi, kan kasihan juga ya. Poin ketujuh adalah membuat susu formula dengan air panas dari dispenser. Mendingan kita ngerebus dulu air, nanti sudah didiamkan dulu 10-15 menit, baru kita masukkan ke dalam botol sesuai dengan berapa cc-nya, lalu kita masukkan susu formulanya. Nah, itu kan dijamin ya kuman-kumannya itu sudah mati. Susu bubuk formula itu kan tidak steril ya, jadi kita harus menggunakan air yang steril atau dipastikan kumannya sudah mati. Poin ke-8 adalah ibu yang belum tahu mungkin ya, jadi sebelum memberikan madu atau mencampurkan apapun itu untuk memberikan madu kepada anaknya di bawah 1 tahun. Stop, karena madu itu untuk anak di atas 1 tahun, karena di dalam madu itu mengandung Clostridium botulinum. Itu spora ya, namanya spora itu kan kayak bakteri gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam perut anak di bawah setahun, itu pencernaannya nggak akan kuat, takutnya akan gangguan syaraf, gangguan pencernaan dan lain-lain. Jadi ibu nggak boleh ngasih madu di bawah anak 1 tahun ya, harus di atas 1 tahun. Poin selanjutnya adalah orang tua, mamah, papa yang lagi flu itu tetap dekat-dekat sama anak tanpa menggunakan masker. Sebaiknya ibu yang udah merasa flu, gak enak badan, meler, nah itu harus segera pakai masker. Gak boleh lepas dekat anaknya. Emang susah, emang ribet, tapi demi kebaikan anaknya itu harus. Gak boleh deket-deket, gak boleh cium-cium, karena virus flu itu kan banyak banget ya. Jadi menularnya itu gampang banget ketika imun anak kita itu lagi drop atau lagi rendah, ya pasti tertular. Makanya untuk mencegah, ibu harus pakai masker seterusnya sampai sembuh kalau berdekatan dengan anak. Poin ke-10 adalah orang tua yang habis merokok nih ya, masih tetap ngegendong bayinya, ngegendong anaknya, peluk-peluk anaknya tanpa cuci tangan, ganti baju, cuci muka. Nah ingat ya, dan gosok gigi yang pasti. Karena dari mulutnya itu kan walaupun sudah tidak ada asapnya, tapi si racunnya itu masih menempel, entah di baju, entah di tangan. Karena nanti partikel-partikel rokoknya itu kan terhirup dan menjadi racun untuk anak kita, untuk anak bapak ibu semua. Ya, jadi jangan sepelekan hal itu. Pokoknya mulai sekarang ya, kalau saya bapak atau ibu merokok, tolong perhatikan ya untuk hal kecil seperti itu. Pokoknya semuanya lakukan. Jangan malas demi kesehatan anak. Poin selanjutnya adalah ibu malas atau bapak nih malas cuci tangan sebelum memberikan makanan kepada anak. Ya misalnya walaupun sekedar cemilan ya, pasti kalau misalnya lagi iseng-iseng santai atau apapun, kita kan pasti memberikan makanan, nyuapin anaknya kan. Nah malas cuci tangan, nah itu tuh jangan dilakukan. Sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu, karena itu beresiko untuk adanya bakteri di makanan tersebut. Nah takutnya anak jadi mencret atau jadi diare dan sebagainya. Poin selanjutnya adalah anak gak boleh keramas pada saat pilek. Wow, bayangkan dong, pilek itu kan biasanya kalau bayi itu kan lama. Masa anaknya gak boleh keramas pada saat pilek? Si baby itu kan seharian beraktivitas, bergerak lah ya ibaratnya gitu. Pasti kan ada masanya berkeringat. Nah coba bayangkan bunda kalau misalnya si baby gak dikeramasin, itu si debu-debu, si keringat, kotoran itu kan nempel, gak kebersihin sama kita, gimana? Kasian. Jadi walaupun pilek ya tetap keramasin aja ya, karena air mandi itu bukan penyebab terjadinya pilek kok. Pilek itu karena, atau flu itu karena virusnya itu begitu banyak, ada jutaan. Jadi kalau misalnya sekecil kena virus ya sering, ya memang virusnya ya kena lagi mungkin ya. Jadi bunda kalau si kecil lagi pilek dan gak ada demam, keramasin aja seperti biasa ya. Jangan takut gara-gara keramas nanti pileknya bertambah parah gara-gara keramas jadi pilek. Nah pokoknya pada saat si bayi pilek, cek suhu ruangan, hangatkan suhu ruangan, karena udara yang terlalu dingin
akan memperparah pileknya. Memang itu kalau contohnya kalau misalnya di ruang ber-AC nih, kita itu harus mengatur suhu ruangan aja AC-nya, jangan terlalu dingin karena itu kan membuat hidupnya itu sumbat lah dan pileknya itu terasa lebih berat. Poin selanjutnya adalah pemakaian baby walker. Nah, sebaiknya buat ibu hamil nih sekarang atau ibu yang baru melahirkan, untuk besok-besoknya gak usah lagi beli baby walker. Sebenarnya anak itu gak usah distimulasi dengan menggunakan alat tersebut. Nah, bisa kita ajak jalan, nanti juga dia akan belajar memapah sendiri, melewati lemari-lemari. Pokoknya asal kitanya bisa menstimulasi dengan baik sih sebenarnya nggak perlu alat tersebut. Nah, kalau memang pengen banget beli alat bantu itu, belilah yang push walker ya, kalau usah beli baby walker yang ada dudukannya. Kenapa? Karena baby walker itu akan membuat anak belajar berjalan jinjit, dan berisiko untuk cedera. Jadi untuk ibu-ibu sebaiknya nggak usah beli baby walker ya. Poin selanjutnya adalah, nah ketika anak cacar, pasti orang tua melarang anaknya untuk mandi, betul? Nah, menurut kesehatan, pada saat anak cacar dan demam, bolehlah nggak usah mandi, boleh dilap, disekain aja. Tapi ketika fase demamnya sudah nggak ada dan fase penyembuhan atau pengeluaran cacarnya itu sedang berlangsung, sebaiknya mandi saja. Dan menurut kesehatan, mandi itu sebaiknya 2 kali tetap aja, nggak usah dikurang-kurangin. Mandinya pelan-pelan, nggak usah digosok-gosok, terus pakai sabunnya yang lembab ya, pakai sabun bayi aja nggak apa-apa. Pada saat mandinya gunakanlah air biasa dan tidak dianjurkan untuk menggunakan air hangat ya, karena itu kan beresiko menimbulkan gatal yang lebih berat. Terus jangan lupa handuknya kalau bisa diganti setiap hari. Nah, terus jangan didekatkan dengan anduk-anduk yang lain, dipisahkan. Terus pada saat ada matahari jemur handuknya ya. Dan kebayang dong kalau nggak mandi gimana, berminyak, keringetan, nanti debu pada nempel, nanti penyembuhan itu malah lama. Jadi dianjurkan untuk mandi sehari 2 kali, nanti biasanya cepat kering luka-lukanya. Hanya itu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang dan selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Dah, assalamualaikum.